Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Robi Setiawan Muas. Eh, saya mungkin ingin berbagi sharing soal-soal terkait penyuluh tenaga kerja. Kebetulan saya eh, mengambil di instansi daerah dengan jurusan saya Sarjana Kesehatan Masyarakat. Baru tadi tanggal 30 September 2020 saya baru selesai ujian dan alhamdulillah hasilnya memuaskan. Saya lumayan tinggi dari teman-teman yang lain. Mungkin saya ingin berbagi sama teman-teman karena jabatan pelaksana penyuluh tenaga kerja ini memang susah FR-nya didapat, atau lebih banyak tidak ada yang memberikan kita gambaran tentang soal-soal atau gambaran tentang pembahasan sebelumnya gitu. Jadi saya ingin berbagi dengan teman-teman semua. Mudah-mudahan ini menjadi pahala buat saya, bisa membantu juga buat teman-teman untuk gambaran pelajaran apa yang harus teman-teman pelajari. Mungkin langsung aja tanpa banyak basa-basi. Eh, Tadi saya dapat soal itu yang paling saya ingat yang pertama. Karena agak lama saya ngerjainnya di situ, saya bingung antara dewan direksi sama komisaris. Jadi di sana dikasih soal itu tentang definisi yang memberikan nasihat kepada direksi. Nah, jadi teman-teman mungkin bisa cari cari sendiri apa jawabannya. Kebetulan saya waktu itu menjawab komisaris karena yang berhubungan atau yang bisa memberikan nasihat itu komisaris terhadap anggaran yang di perusahaan. Nah, itulah tentang soal yang nomor pertama. Terus selanjutnya lebih banyak saya dapat soal itu tentang mediator hubungan industrial. Terkait mediator hubungan industrial itu ditanyakan eh, definisi mediator, terus ruang lingkup mediator, serta undang-undang yang mengatur tentang mediator. Selanjutnya itu ada juga tentang JKN sedikit, sekitar 2 soal kalau nggak salah, itu lebih ke BPJS Ketenagakerjaan karena yang mencakup dengan bidang kita, bidang ketenaga kerjaan. Jadi di sana saya dapat soal itu definisi JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, yang memberikan pelayanan terkait tenaga kerja. Jadi saya waktu itu menjawab tentang BPJS Ketenagakerjaan. Di sana banyak soal-soalnya, ada case, dalam objektifnya itu ada case, ada BPJS Kesehatan, ada BPJS Tenaga Kerja. Terus juga tentang JKN itu BPJS Tenaga Kerja mencakup titik-titik kecuali. Nah, di situ kan ada empat yang ditanggung oleh BPJS Tenaga Kerja. Jadi jawabannya itu di objektifnya itu kalau nggak salah saya memberikan pelayanan kesehatan. Nah, jadi itu kira-kira itu adalah definisi BPJS Kesehatan, bukan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi mungkin teman-teman bisa dapat ilmu tentang BPJS juga. Terus saya juga dapat soal-soal tentang tenaga kerja Indonesia, definisi tenaga kerja Indonesia itu apa, terus definisi tenaga kerja asing itu apa. Jadi di sana di tenaga kerja asing itu waktu itu saya dapat soal tentang izin memberikan tenaga kerja untuk bekerja di Indonesia itu apa namanya gitu. Ada surat izin edar, IMTA, IKTAS dan lain-lain itu. Jadi kebetulan saya waktu itu menjawab tentang IMTA, izin untuk memberikan tenaga kerja itu bisa bekerja di sini gitu. Tenaga kerja asing bisa bekerja di sini. Terus ada juga lebih banyak sih, sekitar 6 soal itu ada tentang manajemen produksi. Di sana kita diberikan kayak undang-undang tentang produksi, terus analisis kita tentang produksi, terus jabatan-jabatan atau struktur di manajemen produksi. Jadi teman-teman pelajari tentang manajemen produksi. Dan juga saya dapat itu
soal tadi itu tentang pengawas ketenagakerjaan. Jadi kayak teman-teman di sana nanti diberikan kayak metode pengawas tenaga kerjaan. Jadi misalnya tadi saya dapat kenapa pengawas ketenagakerjaan melakukan studi lapangan dengan cara apa namanya tadi? Dengan cara terperinci, struktur dan lain-lain seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman nanti tinggal menjawab secara analisis teman-teman gimana. Terus ada juga tentang APD juga masuk dalam di situ yang di kategori yang masuk dalam konsep APD itu apa aja. Misalnya terkait standar, terkait apa. Ada di situ saya dapat soal kecuali. Jadi yang di luar tentang konsekuensi penggunaan APD gitu teman-teman. Terus ada juga pertanyaan tentang ketenagakerjaan itu, pengawas ketenagakerjaan ketika pengawas ketenagakerjaan menghadiri studi lapangan, apa hal yang pertama dilihatnya gitu loh. Jadi ada di situ APD, terus jumlah pekerja, di objektifnya ada juga tentang peralatan kerja. Nah kayak gitu. Kalau kebetulan saya waktu itu karena saya di bidang K3 juga, saya biasanya setiap pertama kali saya melihat pekerja itu pasti dengan APD-nya, karena alat pelindung diri itu adalah bagian paling dasar, bagian paling terkecil untuk proses keselamatan kesehatan kerja di lapangan. Jadi itu teman-teman. Terus ada juga saya dapat hal-hal kecil tentang definisi ketenagakerjaan, definisi tenaga kerja, definisi angkatan kerja, kesempatan kerja. Nah, itu tolong dibaca, itu ada semuanya di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Terus ada juga itu saya dapat definisi lebih banyak tentang teori sih teman-teman. Jadi teori-teori tentang hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Kalau bagian dasarnya itu memang di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Jadi teman-teman bisa lebih memperlebar terkait itu. Terus ada juga tentang pengangguran, juga pengangguran itu yang dikatakan pengangguran menurut jenisnya apa gitu loh. Ada yang fraksional, ada yang terbuka, ada yang musiman kayak gitu. Terus ada juga studi kasus tentang pengangguran. Misalnya seseorang dikatakan dia bekerja 5 tahun sebagai supervisor. Terus dia karena keterkaitan dengan perusahaan yang sudah mau lockout, jadi dia dipecat, di PHK. Kemudian dia mencari kerja. Terus pertanyaannya, beliau adalah salah satu pengangguran jenis gitu loh teman-teman. Terus ada juga definisi kesempatan kerja. Jadi tolong teman-teman pelajari itu. Dan yang paling banyak itu tentang produksi. Jadi pelajari juga istilah-istilah dalam manajemen produksi teman-teman. Mungkin sedikit banyak itu yang saya dapat tadi, yang saya masih ingat. Mudah-mudahan dapat membantu teman-teman dalam belajar, dalam menjawab segala soal-soal yang menurut teman-teman susah mencari FR-nya. Alhamdulillah saya saling berbagi. Mungkin kedepannya kita sama-sama bisa berbaju PNS, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.